Yang penting saudara-saudara, yang pertama walimatus safar tidak untuk kemaksiatan. Substansi walimah itu jamuan makan. Jadi artinya apa? Ada walimah, ada syukuran, ada timbal balik. Yang berangkat didoakan, begitu sampai tanah suci gantian mendoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa man walah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Saudara-saudara, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, bulan ibadah haji. Dan beberapa hari ini jamaah haji Indonesia sudah mulai berangkat ke tanah suci. Alhamdulillah. Ada banyak persoalan sebetulnya yang terkait dengan ibadah haji, baik ibadahnya itu sendiri maupun serangkaian ibadah amal yang mengiringi ibadah haji. Malam hari ini kita akan membahas yang pertama tentang walimatus safar. Ada semacam kebiasaan yang muncul di masyarakat kita yang akan melaksanakan ibadah haji atau yang telah selesai melaksanakan ibadah haji kemudian mengadakan walimatus safar. Nah, apakah kegiatan walimatus safar itu ada dasar hukumnya atau tidak? Ada contohnya atau tidak? Ada daya dukung dalilnya atau tidak? Karena ada yang berpendapat walimah itu ya hanya untuk pernikahan. Yang lainnya itu bukan walimah. Substansi walimah itu jamuan makan secara istilah. Saudara-saudara, yang penting pertama niatnya mengadakan walimatus safar untuk apa? Kalau niatnya adalah satu sedekah karena membagi kebahagiaan, lalu mengundang orang lain untuk menikmati jamuan makan dengan niat sedekah, maka insya Allah ada dalil yang sangat banyak tentang sedekah. Kalau niatnya adalah untuk memohon dan meminta doa kepada yang hadir, maka ada contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Karena yang pertama, seperti yang pernah kita bahas ketika Sayyidina Umar pamitan kepada Kanjeng Nabi mau berangkat umroh, lalu Nabi pesan kepada Sayyidina Umar, jangan lupa untuk mendoakan Nabi. Lalu Nabi malah minta didoakan. Yang kedua, jamaah yang diundang untuk walimatus safar itu juga berharap agar supaya nanti yang akan berangkat itu mendoakan dia, ada timbal balik. Yang berangkat didoakan, begitu sampai tanah suci gantian mendoakan. Nah, itu berarti kan wata'awanu 'alal birri wat taqwa. Itu adalah semangat saling membantu, menolong di dalam kebaikan. Tapi saya ingin mengutip apa yang tertulis di dalam kitab Ihya tentang Rasulullah SAW selalu mendoakan kepada orang yang akan berangkat haji. Ini hadis diriwayatkan di dalam Imam Tabrani dan juga Imam Turmudi dalam versi yang sedikit berbeda. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul liman arada safara fi hifdzillah wa kana fihi zawadakallahu taqwa wa ghafara dhanbaka wa wajjahaka lil khairi ainama kunta. Kalau di dalam riwayat Tirmidzi tidak ada kata fi hifdzillah wa kana fihi.
Artinya saudara-saudara, semoga Allah memberikan dia dalam perlindungan Allah. Yang akan berangkat haji itu semoga di dalam perlindungan dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semoga Allah menambah ketakwaannya. Yang ketiga, semoga Allah memberikan ampunan kepadanya. Yang keempat, semoga Allah menghadapkan dia selalu dalam keadaan kebaikan dimanapun dia berada, selama berada di dalam Haramain atau tanah suci Makkah dan Madinah. Jadi kalau niatnya memohon doa, Rasulullah memberikan contoh tentang orang yang akan berangkat haji. Rasul meminta didoakan, Rasulullah juga mendoakan. Memang undangan, tidak ada undangan yang berbunyi walimatus safar, ya, tetapi substansinya adalah walimah yang akan bepergian. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika pulang dari haji, kalau tadi berangkat haji itu hadis riwayat Imam Baihaqi, lalu Imam Tirmidzi, kalau pulang dari haji itu hadis riwayat Imam Bukhari. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma qadimal Madinata nahara jazuran au baqara. Rasulullah ketika pulang dari haji itu memotong sapi atau kambing. Jadi artinya apa? Ada walimah, ada syukuran, ya. Nah, memang kalau di tradisi masyarakat kita lebih banyak mengadakan sebelum berangkat, bukan setelah berangkat. Syukuran bukan setelah pulang. Syukuran setelah pulangnya itu bancaan, bagi oleh-oleh. Ya, bagi oleh-oleh. Yang penting saudara-saudara, yang pertama, walimatus safar tidak untuk kemaksiatan. Nggak boleh pergi ke Monaco mau main judi lalu bikin walimatus safar. Ya. Yang kedua, tidak dipaksakan dan terpaksa. Karena banyak orang berangkat haji bukan karena dia memiliki biaya, ya, bukan karena dia mampu untuk melunasi atau membayar biayanya. Banyak orang bisa berangkat haji karena biaya dinas, karena jual sawah, karena apalagi dapat warisan dan jumlahnya pas-pasan. Maka ya tidak perlu dipaksakan untuk mengadakan walimah apalagi secara berlebihan. Tetapi mengundang atau memberitahu kepada orang lain dia akan berangkat dan memohon doa sekaligus minta maaf dan mohon didoakan, itu sunnah, sangat dianjurkan. Tapi jangan lupa di sana dia berdoa untuk yang di tanah air. Kalaupun pulang tidak bisa syukuran karena tidak bisa beli oleh-oleh, minimal ya air zam-zam oleh-olehnya, ya, lebih bermanfaat daripada kacang-kacangan kurma yang belum tentu suka, belum tentu doyan. Yang penting air zam-zamnya yang murni, jangan dicampur dengan air sumur. Itu kan kebablasan itu. Kalau dicampur air ledeng, air pam masih lumayan. Dicampur air sumur karena dia mendengar di sana adalah sumur zam-zam. Di sana sumur zam-zam, sampai di sini yang minta banyak, jumlahnya sedikit, lalu dia cari sumur. Ya, campur dengan sumur Indonesia. Nah, itu yang tidak boleh. Pulang syukuran. Ya. Yang ketiga, menjelang keberangkatan itu diadani dan iqamah. Sebagian orang mengatakan adzan itu untuk panggilan sholat. Tapi ada hadis yang sahih di dalam Sahih Ibnu Hibban yang menyebutkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza stauda'a minhu hajj aw musafir adzana wa aqama.
Rasulullah mengadani dan iqamah, membacakan iqamah kepada orang yang akan berangkat haji. Sahih Ibnu Hibban ini juga menyebutkan hadis tersebut ada di dalam Sunan Abi Dawud dan Imam Baihaqi. Nah, ada dua contoh lain bahwa adzan itu ternyata tidak hanya dibacakan, dikumandangkan pada saat panggilan sholat. Karena ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu masuk ke Syam, Syria sekarang, dan seperti yang pernah saya ceritakan, Bilal itu sempat meninggalkan Kanjeng Nabi, dia tidak mau hidup di Madinah, nggak tahan, maka dia pindah ke Syam. Nah, ketika Sayyidina Umar masuk ke Syam, adzan Bilal. Riwayat lain menjelaskan ketika Sayyidina Abu Bakar meninggal, beliau mendengar Sayyidina Abu Bakar meninggal, adzan juga Bilal. Bahkan ketika Sayyidina Umar datang, Bilal adzan itu, masyarakat yang mendengar Bilalnya adzan kemudian nangis sangat keras karena teringat dengan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ada contoh yang diberikan oleh sahabat. Memang panggilan adzan itu panggilan untuk sholat, tetapi ada contoh Bilal melakukannya di luar waktu sholat, yaitu ketika Sayyidina Abu Bakar wafat dan ketika Sayyidina Umar masuk ke Syam. 3 contoh malam ini kita pelajari. Tidak masalah mengadakan walimah, niatnya tidak dipaksakan, tidak berlebihan. Jangan lupa mendoakan juga kepada yang diundang walimah. Kemudian adzan, ya, dan seterusnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang kita bahas pada malam hari ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.